Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada sore hari ini kita masih sempat untuk melaksanakan kegiatan rutin kita di UKM LDK Al-Jami, salah satunya yaitu Majelis Risalah Kenabian. Pada kesempatan kali ini dengan tema kebijakan politik Rasulullah pasca hijrahnya ke Madinah. Salam disertai salawat tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku uswatun hasanah bagi kita semua. Sebelum saya melanjutkan kepada pembacaan CV dan lain-lain, alangkah lebih baiknya jikalau kita mendengar lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Akhuna Gigin Praginanto. Kepada beliau, saya persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر.
Subhanallah. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Akhuna Gikin Praginanto. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan sedikit tentang pemateri kita. Nama beliau adalah Dr. Awal Muksid LC MPhil. Pendidikan beliau pernah menjadi mahasiswa S1 Universitas Al-Azhar Mesir, Fakultas Akidah dan Filsafat. Melanjutkan pendidikan S2-nya di Universitas Gadjah Mada, Fakultas Ilmu Filsafat. Dan pendidikan program S3 Pasca Sarjana di UIN Alauddin Makassar. Jurusan Dirasah Islamiyah, konsentrasi pemikiran Islam. Beliau sekarang mulai dari 2017 sampai sekarang menjadi dosen tetap, bukan PNS, Fakultas Usuluddin Filsafat dan Politik. Tempat tanggal lahir beliau Ujung Pandang, tanggal 2 November 1986, yang beralamat di BTN Minasaupa, Blok K 14, nomor 23 Makassar. Nomor kontak beliau 082 347 767 858. Nah, ini riwayat publikasi ilmiahnya, mungkin teman-teman berkesempatan untuk membuka riwayat publikasi ilmiah yang pernah beliau publikasikan, yaitu interpretasi komunikatif terhadap ayat perang dalam perspektif teori tindakan komunikasi Jürgen Habermas. Kota Pintar ala Al-Farabi, studi kritis filsafat politik Al-Farabi. Yang selanjutnya reinterpretasi hal Al-Quran dalam pengembangan pragmatika linguistik. Yang selanjutnya itu revolusi yang gagal, perjalanan politik Mesir pasca Mubarak. Mungkin itu sedikit saja tentang pemateri kita pada hari ini yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini pula kita akan membahas tentang kebijakan politik Rasulullah pasca hijrahnya ke Madinah. Pasca hijrahnya ke Madinah. Mungkin beberapa hal terkait hal apa saja yang kemudian menjadi kebijakan-kebijakan Rasulullah untuk mempersatukan antara kaum muhajirin dan kaum ansar, serta beberapa kaum, beberapa suku yang ada di Madinah pada saat itu setelah beliau sampai di Madinah. Termasuk yaitu Piagam Madinah ya, yang disebut-sebut sebagai konstitusi pertama sebelum konstitusi di Inggris. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada pemateri untuk menjelaskan lebih jauh terkait hal-hal tentang kebijakan Rasulullah, khususnya bagian politik setelah hijrahnya ke Madinah. Kepada pemateri saya persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Sebelum kita mulai, saya jelaskan karena kayaknya di samping saya ini banyak. Mohon maaf, agak putus-putus kalau saya mungkin teman-teman. Halo. Yes. Kalau begini saya tidak pakai headset,
Bagaimana? Agak lebih bagus Ustaz. Agak Oh, iya. lebih bagus. Iya. Oh, lebih bagus kalau oke, lebih bagus. Ya. Nah, mudah-mudahan ini karena di samping saya berada di ini, jadi di pinggir jalan, jadi mungkin banyak suara-suara motor yang lalu lalang, tapi tidak apa-apa lah. Oke, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman LDK Al-Jami yang telah memberikan kesempatan untuk berbagi ilmu. Terus yang kedua yang tidak kalah penting, yaitu mungkin saya harus meminta maaf atas keterlambatan kegiatan ini. Nah, karena ada masalah dan beberapa lah. Kalau suara saya kurang jelas silahkan diinterupsi ya. Oke. Sebelumnya ketika kita berbicara tentang ini kebijakan politik Rasulullah di Madinah, ada beberapa hal yang mungkin yang perlu kita lihat dulu ya. Nah, saya pertama-tama melihat bahwa kegiatan-kegiatan teman-teman yang ada di sini di Papua. Ini LDK Al-Jami yang Usuluddin ya, bukan universitas. Mohon maaf, ini dari LDF Al-Ahkam, tapi juga di bawah naungan LDK Al-Jami. Oh iya, oke. Nah, tapi di bawah ini ya, di bawahnya semua Usuluddin, enggak? Di bawah naungan universitas semuanya? Iya, Ustaz, di bawah naungan universitas juga, Ustaz. Pertama-tama begini, di sini semuanya dari ini kan, dari Fakultas Usuluddin. Tidak ada yang bukan, semuanya dari Fakultas Usuluddin. Umum Ustaz, di sini ada dari Syariah, ada dari Usuluddin, ada dari Adab, ya. Ini kita adakan kajiannya umum, Ustaz. Bagus. Nah, yang sebenarnya yang saya mau sampaikan kepada kalian, karena alhamdulillah karena ini bersifat multi, berasal dari berbagai fakultas dan jurusan. Nah, salah satu yang paling banyak masalah yang membuat wacana yang ada di agama kita, terutama di agama Islam, yang sering sekali menjadi sebuah polemik adalah permasalahan politik. Nah, kadang-kadang di dalam masalah politik itu kita sering lupa bahwa kita memang diciptakan untuk berbeda, baik itu secara ideologis, secara teologis, atau bahkan secara politik. Nah, sayangnya salah satu masalah yang sering membuat kita ini salah satu masalah agama kita, masalah yang ada di dalam agama kita yang sering membuat friksi di dalam ini termasuk adalah masalah politik. Nah, sehingga dikatakan oleh Imam Asy-Syahrastani di dalam kitab Al-Milal wa Nihal itu mengatakan bahwa tidak ada permasalahan yang ada di dalam Islam yang paling banyak mengeluarkan, yang menumpahkan darah itu kecuali masalah politik atau masalah al-imamah. Nah, di dalam Islam bahwa masalah yang paling banyak menumpahkan darah itu adalah masalah al-imamah. Nah, di samping itu yang perlu kalian ketahui bahwa sebenarnya hal yang perlu juga kita masukkan di dalam kita tanamkan di dalam benak kita bahwa sampai saat ini umat Islam itu masih belum terlalu melek, belum terlalu paham tentang bagaimana konstruksi politik yang ada di dalam Islam, sehingga kadang-kadang masalah agama ketika di ini yang terjadi adalah bagaimana menggunakan agama sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan.
Nah, kita tidak sadar bahwa agama kita telah dimanipulasi sedemikian rupa, Islam dimanipulasi sedemikian rupa untuk meraih dan meraup kekuasaan. Nah, ini yang perlu kita pahamkan bahwa setidak-tidaknya teman-teman yang dimanapun dari fakultas apapun Anda afiliasinya, itu harus melek terhadap masalah politik. Nah, salah satu masalah yang Rusli tutup saya itu Rusli. Iya, pintu yang ini ya. Ibu sekali. Oke. Salah satu masalah yang cukup perlu kita perhatikan adalah bahwa masalah politik yang ada di dalam kajian Islam, di dalam pandangan Islam itu laisat minal usul. Kalau di dalam bahasa teologisnya adalah politik itu bukan bagian daripada arkanuddin, usuluddin, bukan bagian daripada rukun agama, bukan bagian daripada dasar-dasar yang perlu diperhatikan di dalam agama. Nah, itu pandangannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan di dalam menurut Imam Al-Ghazali, as-siyasatu laisat min usuluddin. Politik itu bukan bagian daripada dasar-dasar agama. Walaysa allazi yakhudu fiha hiya aslamu mimman la yakhudu fiha. Nah, orang yang berbicara, yang mempermasalahkan, yang mengikutsertakan masalah politik di dalam agama menurut Imam Al-Ghazali tidak lebih selamat dibandingkan dengan orang yang tidak membicarakan masalah politik atau mengaitkan masalah politik dengan masalah agama. Nah, artinya apa? Bahwa selama ini di dalam bentangan sejarah Islam, jika kalian lihat bahwa seringkali terjadi manipulasi agama dijadikan sebagai sebuah kendaraan untuk meraih kekuasaan, untuk mendapatkan kepentingan yang sifatnya politik. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Nah, terus selanjutnya kalau kita lihat di dalam perjalanan politik yang dibangun oleh Rasulullah SAW, itu akan menunjukkan kepada kita bahwa pada dasarnya politik yang dibangun oleh Rasulullah SAW adalah sebuah kebijakan yang sifatnya pragmatis. Nah, apa artinya kebijakan atau keajaran politik yang sifatnya pragmatis? Artinya Rasulullah SAW di dalam setiap ajaran kebijakannya itu pasti sesuai, itu pasti berusaha bagaimana kebijakan politik itu sesuai dengan zamannya, sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan tuntutan realitas yang ada saat ini. Nah, tetapi harus kita akui juga bahwa setiap kebijakan Rasulullah, kebijakan yang dijalankan oleh Rasulullah itu mengandung nilai-nilai ideal yang tidak dapat, ataukah kebijakan yang dibangun oleh Rasulullah SAW itu adalah sebuah kebijakan yang sifatnya ideal, sebuah kebijakan yang memiliki nilai yang sangat tinggi, bahkan banyak kebijakan tersebut itu pada dasarnya itu didasari oleh sebuah nilai yang agung. Nah, sebentar kita lihat contoh-contohnya ya. Nah, sebelumnya saya mau Nah, selanjutnya begini teman-teman. Nah, selain itu, hal yang kalian perlu ketahui bahwa ada pendapatnya, ini kajiannya Abid Al-Jabiri terhadap pembacaannya Abid Al-Jabiri terhadap bukunya atau karangannya Ibnu Khaldun, yaitu yang paling terkenal adalah Al-Muqaddimah. Nah, di dalam pembacaannya Al-Jabiri ini mengatakan bahwa kepemimpinan Rasulullah itu merupakan sebuah mukjizat sejarah.
Apa maksudnya mukjizat sejarah? Adalah sebuah pengecualian sejarah yang tidak bisa diulang lagi di dalam sejarah umat manusia. Artinya apa? Bahwa Rasulullah kepemimpinannya adalah pengecualian yang tidak bisa sebuah pengecualian yang tidak bisa diulangi lagi di dalam perjalanan kehidupan umat manusia. Sebuah perjalanan yang tidak bisa lagi sebuah perjalanan sejarah, sebuah peristiwa sejarah yang tidak bisa diulangi di dalam sejarah kehidupan umat. Artinya apa? Bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu hanya bisa kita lihat itu sebagai sebuah standar ideal. Untuk menghidupkan kembali kepemimpinan tersebut itu bisa dikatakan sebuah kemustahilan. Nah, pertimbangannya apa? Yang pertama bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kebijakannya, Rasulullah itu sebagai seorang person, sebagai seorang individu adalah individu yang maksum. Nah, artinya yang maksum adalah Rasulullah itu terbebas dari kesalahan. Secara manusiawi dia sudah mendapatkan perlindungan dari Allah. Nah, ini yang kita yakini di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Rasulullah itu adalah sosok yang maksum. Maksum artinya adalah beliau terhindar dari kesalahan. Nah, sedangkan kita manusia itu pasti tidak akan terhindar dari kesalahan. Nah, kalau begitu ada tidak jaminannya Allah kepada kita bahwa kita bisa terhindar dari kesalahan? Secara personal tidak ada, tetapi secara kolektif itu tidak. Secara kolektif itu ada. Nah, apa itu? Bahwa yadullaha fawqal jamaah. Tangan Allah, keputusan Allah berada di atas keputusannya orang-orang berjamaah atau orang berkelompok. Di hadis yang lain dikatakan bahwa la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak akan bersekongkol, tidak akan tersesat, tidak akan bersekongkol bersama-sama untuk menuju ke dalam sebuah kesesatan. Artinya apa? Yang dibangun di sini, hadis yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini, bahwa mereka itu secara kolektif itu bisa menjadi sebuah masyarakat, sebuah hamba yang sifatnya sebuah kelompok yang sifatnya memiliki kebenaran yang sifatnya eksternal. Nah, ada kebenaran yang ekstrinsik di situ. Ada kebenaran yang bisa mereka capai ketika mereka bersama-sama mencapai sebuah kesepakatan. Tetapi kalau sendiri-sendiri itu tidak. Nah, artinya apa? Di sini kalau kita lihat sistem yang dibangun oleh Islam, sistem pemerintahan yang dibangun oleh Islam adalah harus dengan menggunakan sistem pemerintahan yang sifatnya syura, atau sistem pemerintahan yang bagaimana melibatkan masyarakatnya, melibatkan seluruh umat Islam. Setiap umat Islam diwakili keputusan-keputusannya dan kepentingan-kepentingan politiknya ke dalam satu sistem pemerintahan. Kalau yang ada sekarang itu yang dikenal dengan sistem demokrasi atau sistem apalah. Nah, tetapi ingat bahwa ketika sebuah sistem, sebuah pemerintahan, sebuah negara dipimpin oleh satu orang dan kemudian kekuasaannya bersifat mutlak dan otoriter, itu tentu sudah tidak Islami lagi. Nah, itu sedikit ini. Nah, ini yang ingin saya katakan di dalam poin ini, bahwa dalam kajian Abid Al-Jabiri terhadap muqaddimahnya Ibnu Khaldun itu sampai kepada satu kesimpulan bahwa kepemimpinan Rasulullah dan para khulafaur rasyidin itu adalah merupakan sebuah mukjizat sejarah yang tidak bisa diulang lagi. Nah, artinya apa? Apa yang dibangun oleh Rasulullah itu adalah sebuah pengecualian sejarah. Rasulullah memimpin sebuah negara, sebuah masyarakat tanpa menggunakan musyawarah, dengan menggunakan sistem yang personalistik, subjektif dan sebagainya. Itu adalah hanya pengecualian yang bisa diberikan oleh Rasulullah. Sedangkan umatnya, mereka harus bersama-sama, mereka tidak akan tersesat, mereka tidak akan berada di dalam sebuah kesesatan selama mereka itu bersepakat kepada suatu hal. La tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umat itu tidak akan
bersepakat terhadap sebuah kesesatan. Artinya apa? Selama mereka berada di dalam sebuah kekompakan, sebuah semangat kolektivitas, maka mereka tidak akan terjebak di dalam kesesatan. Nah, itu poin yang penting kayak semacam asumsi-asumsi dasar yang kita perlukan untuk melihat bagaimana masalah politik yang ada di dalam Islam. Intinya adalah bahwa masalah politik yang ada di dalam Islam, terutama yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah Rasulullah adalah pemimpin di mana bisa kita ikuti sebagian, tetapi untuk mengikuti total susah. Mengikuti total sosoknya bukan cuma di dalam masalah politik, dalam masalah apapun itu sangat mustahil. Karena Rasulullah adalah manusia pengecualian yang hidup di muka bumi ini. Bahkan Rasulullah kadang-kadang memarahi sahabatnya yang berusaha lupa terhadap kehidupan duniawinya hanya untuk mengimitasi, hanya untuk mencontohi, mengkopi Rasulullah. Nah, itu beberapa ini, itu beberapa asumsi dasar di dalam membangun bagaimana relasi politik dengan Islam. Nah, saya minta izin dulu. Nah, selanjutnya, kalau kita lihat kebijakan Rasulullah pasca hijrah, saya bisa share screen. Kalau bisa saya kasih jadi host, ada beberapa slide yang ingin saya share. Pertama, ketika kita mau lihat proses daripada sampainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa Rasulullah memilih Yathrib, memilih Madinah sebagai tempat melanjutkan hijrahnya, karena satu, bahwa Rasulullah tidak mendapatkan keamanan seperti yang dilakukan ketika beliau mendapatkan Rasulullah tidak mendapatkan kebebasan di dalam menjalankan dakwahnya. Nah, ini ada beberapa ininya. Nah, awal sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah itu diawali dulu dengan sebuah proses hijrah. Nah, sebelum Rasulullah pindah ke Madinah diawali dulu dengan proses hijrah. Pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan Rasulullah ketika hijrah itu adalah murni pertimbangan, salah satunya adalah pertimbangan politik. Nah, ingat bahwa di dalam pandangan ulama, di dalam menentukan apakah hijrah itu merupakan wahyu apa tidak, di situ ada dua. Bahwa ada yang mengatakan bahwa hijrah itu bukan ini. Hijrah itu merupakan murni keputusan rasionalnya Rasulullah, keputusan strategisnya Rasulullah. Ada yang mengatakan bahwa hijrah itu adalah merupakan memang wahyu, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita tidak usah mempermasalahkan itu. Nah, cuman di sini ada beberapa hal yang ingin saya berikan sedikit tekanan, bahwa sering kita melihat bahwa hijrah itu adalah kayak semacam sering kita katakan bahwa hijrah itu kayak semacam sebuah lifestyle. Nah, itu di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya hijrah dari Mekah ke Madinah itu pernah merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh umat Islam. Nah, salah satu dasarnya itu adalah hadisnya Umar. Kayaknya kalian semua sudah paham ya. Hadisnya itu bahwa innamal a'malu binniyat, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa innama hijratuhu hiya ma ila ma hajara ilaihi wa man kanat hijratuhu
innamal a'malu binniyat. Wa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu ila dunya aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nah, hadisnya Umar bahwa sesungguhnya setiap amalan itu tergantung daripada niatnya. Barang siapa yang niatnya berhijrah pada Allah dan Rasulnya, maka akan dituliskan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pahalanya adalah pahala orang yang berhijrah. Nah, sedangkan barang siapa yang berhijrah hanya untuk kepentingan dunia ataukah awim ra'atin yungkihuha ataukah karena dia berhijrah untuk pindah ke Madinah untuk menikahi perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu hanya sebatas itu. Nah, itu salah satu hadis panjang yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Nah, kemudian perlu kalian lihat bahwa setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah menaklukkan kota Mekah, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Mekah, ada semacam perintah bahwa ini di sini ada ini hadisnya hadis riwayat Imam Bukhari yang di nomor hadisnya itu 2912, silakan lihat dari Taus dari Ibnu Abbas. Nah, hadis Imam Bukhari silakan lihat di nomor 2912. Nah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada saat menaklukkan kota Mekah, la hijrata, tidak ada lagi hijrah setelah fathu walakin jihadin waniyatin. Nah, tidak ada lagi hijrah setelah fathu Makkah, melainkan setelah itu tidak ada lagi hijrah, maksudnya pindah dari tempat ini ke sini. Nah, akan tetapi yang ada adalah jihad. Yang ada adalah bahwa ketika Anda mau pindah dari ini ataukah mau melakukan sesuatu yang lebih baik, itu jihad waniyat, yaitu berjihad, bersungguh-sungguh. Waniyat berarti kalau misalnya contoh yang bisa sebenarnya kalau kalian mau ini ya, cuman mungkin karena kata jihad ini sekarang sudah dimaknai konotatif, setiap jihad, kata jihad itu adalah maknanya adalah perang. Sebenarnya tidak. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa proses hijrah itu, pindah itu, hijrah itu sudah tidak ada lagi setelah penaklukan kota Mekah. Artinya, ini dulu yang perlu kita lihat. Nanti setelah hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, nanti di situ terbagi nanti di sinilah mulai terbagi dua zona. Orang-orang Mekah yang tinggal, orang-orang kafir yang tinggal di Mekah itu disebut dengan ini daerahnya di situ disebut dengan Darul Harbi atau negara perang, zona perang. Sedangkan Madinah itu dikenal dengan Darul Islam atau Darul Aman atau Darul Ahdi, yaitu negara yang aman. Negara yang ini. Nah, di sini setelah dilakukan apa yang ada di Mekah sebenarnya. Yang ada di Mekah itu yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Mekah, salah satunya adalah sudah tercemarnya Ka'bah itu dengan berhala-berhala, penyembahan selain Allah. Nah, apa yang pertama dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menguasai Mekah, yang dia lakukan adalah menghancurkan semua berhala-berhala yang ada di Mekah. Nah, artinya apa? Di sini Rasulullah berusaha mengislamkan kota Mekah, berusaha menghilangkan status kafirnya, statusnya di mana orang-orang Mekah melarang orang-orang Islam untuk menyembah, beribadah dengan damai. Nah, artinya apa? Bahwa hijrah itu adalah merupakan sebuah proses perpindahan. Kalau Anda misalnya di suatu tempat, di suatu wilayah tidak mampu menjalankan ibadah Anda dengan baik, tinggalkan. Tetapi kalau misalnya sudah bebas mau melakukan, Anda sudah bebas melakukan ibadah di situ, maka insya Allah di situ sudah tidak ada lagi yang disebut dengan proses hijrah. Nah, di sini
Kalau misalnya memang Anda ingin melakukan sebuah perjuangan untuk agama, itu dikenal dengan jihad. Wa niyatin atau niat. Nah, wa iza istamfartum, nah ingat di sini. Nah, wa iza istamfartum famfuru. Kalau kalian diminta untuk berperang, maka bersiap-siaplah. Diminta untuk berjuang, maka bersiap-siaplah. Nah, di sini saya ingin memberikan ini, apa tujuan saya menghadirkan hadis ini untuk memperlihatkan bahwa saya tidak mempermasalahkan tentang hijrah itu adalah sebuah lifestyle, tetapi yang kita ingin memperlihatkan bahwa jihad itu tidak selamanya menggunakan kekerasan. Ketika Anda ingin merubah kehidupan Anda lebih baik lagi, itu malah dikatakan dengan jihad. Nah, dan ingat kata jihad itu di dalam Al-Qur'an kadang-kadang lebih tinggi posisinya dibandingkan dengan kata hijrah. Coba lihat, kalau saya tidak salah di surah An-Nisa, innal ladzina hajaru wa jahadu. Nah, hajaru wa jahadu, jahadu itu lebih orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad. Nanti semua perjuangan untuk kehidupan yang lebih baik itu nanti semuanya dialokasikan kepada kata jihad. Terus bagaimana dengan kata hijrah? Kata hijrah bagus. Nah, cuman kadang-kadang yang sering membuat kita ini adalah bahwa gagasan-gagasan hijrah yang ada di sini kadang-kadang bersifat ekstrim. Nah, ekstrim dalam arti bahwa seolah-olah melihat bahwa, nah ini yang kadang-kadang yang agak kurang etis menurut saya di dalam ini, bahwa ketika Rasulullah SAW rata-rata di dalam pencapaian kebenaran orang-orang ini justru tidak melihat orang-orang yang hijrah, orang-orang yang berusaha menjadi lebih baik itu kadang-kadang lebih berpikiran terbuka. Kadang-kadang cuman sayangnya ketika kita lihat ada beberapa orang yang mendapatkan perubahan yang cukup signifikan di dalam dirinya, malah malah memandang enteng orang lain. Itu kayaknya yang kurang sepakat. Nah, oke. Nah, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sampai di Madinah, yang paling pertama yang disampaikan, yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membangun kohesi sosial. Membangun kohesi sosial. Kohesi sosial yang saya maksud adalah sebuah proses persaudaraan. Nah, ingat kita, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah, orang masyarakat di situ dibagi menjadi dua. Ada orang yang berhijrah bersama Rasulullah, itu yang disebut dengan orang-orang muhajir. Nah, yang kedua, orang yang membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam proses hijrahnya tersebut, itulah yang dikenal dengan orang Ansor. Nah, salah satu kegagalan ataukah salah satu penyakit masyarakat orang-orang Quraisy ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke Mekah, bahwa kohesi sosialnya, kekuatan sosial yang mereka bangun itu berdasarkan kelas dalam masyarakat. Orang-orang kaya hanya bersaudara, hanya berhubungan, berinteraksi dengan orang kaya. Masyarakat menengah itu hanya berinteraksi dengan masyarakat menengah. Masyarakat miskin begitu juga. Artinya apa? Di sini tidak ada kepekaan. Tidak ada kepekaan antara yang kaya dengan yang miskin dengan bahkan dengan kerabat mereka sendiri. Makanya kalau kalian lihat ayat-ayat yang turun di Mekah itu semuanya rata-rata berkisar tentang itu. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim. Orang-orang yang mendustakan agama, kata Al-Qur'an, bahwa mereka itulah yang menghardikan anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mau memberikan dan tidak memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Nah, ayat-ayat ini hampir ingat ya bahwa 2/3 isi daripada Al-Quran itu semua 2/3-nya itu adalah merupakan ayat Makkiyah. Nah, ayat Makkiyah yang ada di dalam Al-Quran dalam pesan-pesan sosialnya itu adalah bagaimana menghapuskan kelas, bagaimana usahanya Al-Quran
untuk menghapuskan yang namanya diskriminasi sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah, hal yang pertama yang mau dia bangun di dalam sebuah masyarakat adalah bagaimana masyarakat ini tidak lagi didiskriminasi berdasarkan kemampuan harta. Nah, tetapi bagaimana masyarakat mampu berinteraksi satu sama lain, mampu bersaudara, mampu berkohesi satu sama lain dengan dasar keimanan, dengan dasar kemanusiaan, dengan dasar kecintaan. Nah, makanya Rasulullah SAW yang pertama dibangun adalah bagaimana mempersaudarakan antara kaum muhajir dengan kaum ansor. Baik itu antara kaum. Sebenarnya kalau kalian lihat di dalam buku sejarah, di dalam Sirah Nabawiyah, itu Rasulullah mempersaudarakan antara yang muhajir dulu dengan yang muhajir, yang ansar dulu dengan yang ansar. Setelah itu baru yang muhajir dengan yang ansar. Nah, supaya semakin kuat. Nah, persaudaraan di sini tidak lagi berdasarkan harta. Bahkan di dalam riwayat itu, bahkan di dalam sejarah-sejarah itu, saking kuatnya kohesi tersebut, saking kuatnya persaudaraan tersebut, bahkan ada beberapa sahabat yang menawarkan istri-istrinya. Nah, mohon maaf ya, menawarkan sahabat istri-istrinya yang bagi saudaranya yang tidak memiliki istri, yang istrinya masih kafir, yang tertinggal di Mekah. Nah, dia bilang bahwa ini saya punya beberapa istri, saya bisa mentalaknya dan menikahkan Anda dengan mereka. Nah, itu salah satu bentuk ini ya, salah satu bentuk bagaimana kuatnya ini. Nah, selain itu saking kuatnya persaudaraan ini, ketika ada satu saudaranya yang meninggal, saudara angkatnya meninggal, kadang-kadang mereka angkatnya. Nah, kuatnya kohesi ini. Nah, inilah yang direkam di dalam Al-Qur'an, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan, kita sampai yang ini ya, sampai sedikit lagi. Mereka mendahulukan saudaranya dibandingkan diri mereka. Nah, ini ada yang mereka bangun, yaitu sebuah kohesi sosial. Nah, itu dulu yang pertama. Nah, ini kalau kita lihat, ini gagal terbangun setelah Rasulullah, setelah di masa sekarang. Kita saja sekarang sudah terpecah-pecah mikir. Ada yang Wahabi, ada yang Asy'ari, ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini ya. Sehingga kita lebih banyak terfriksi gara-gara agama itu sendiri. Padahal yang dibawa oleh Rasulullah adalah Islam, justru itu yang menyatukan sesama mereka. Sekarang gara-gara pemahaman agama kita yang berbeda, kita malah terfriksi, kita malah terpecah-pecah. Nah, kita kehilangan di situ. Kita kehilangan persaudaraan hanya sebatas bahwa melihat misalnya tentang apakah musik itu haram atau tidak. Kita terpecah persaudaraan tak misalnya gara-gara apakah itu apalagi nih bunga bank itu haram atau tidak. Nah, di situ yang membuat kita terfriksi. Padahal ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah, yang paling pertama yang dibangun adalah kohesi sosial, semangat persaudaraan. Nah, justru itu semangat persaudaraan yang sekarang yang dibangun oleh Rasulullah, justru itu yang kita anggap terlalu remeh. Nah, kita anggap terlalu remeh tentang semangat persaudaraan itu, akhirnya kita sangat gampang memasukkan golongan-golongan yang Islam ini tetapi dikatakan dia masuk neraka. Islam tinggi tetapi dia adalah golongan yang sesat. Masya Allah. Nah, ini kayaknya yang salah satu masalah yang perlu kita perbaiki di dalam bagaimana kita memahami agama. Dan salah satu yang bisa ini adalah kalau kita mampu memanage, mengatur permasalahan politik, polemik politik, persoalan politik yang ada di dalam sebuah bangsa. Di negara kita saja misalnya pertentangan antara kelompok Salafi, kelompok Wahabi, kelompok Sunni, ada misalnya antara kelompok NU, kelompok Muhammadiyah, itu sangat terfriksi. Belum lagi misalnya perselisihan antara organisasi yang atas menamakan Islam, itu terfriksi. Nah, jadi
Kalau misalnya kalian mau mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Rasulullah ketika mau di Madinah, insya Allah Indonesia ini adalah negara Madinah, negara yang aman, Darul Ahdi. Nah, ingat kita di bawah para ulama kita sudah sepakat bahwa Indonesia ini adalah merupakan sebuah negara yang kita jaga dan dibangun atas berdasarkan kesepakatan. La tajtami'u ummati 'ala dhalalah, umatku itu tidak akan bersepakat bersepakat atas masalah kejahatan. Artinya apa? Bahwa ini ingin menebis bahwa Indonesia itu adalah negara kafir. Insya Allah tidak. Insya Allah Indonesia adalah negara yang aman, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau kalian ingin menerapkan salah satu kebijakan politik, salah satu ajaran yang dibangun oleh Rasulullah adalah mari kita hilangkan sekat friksi yang selama ini merusak hubungan kita. Nah, merusak hubungan kita dari fatwa satu orang ulama, mohon maaf, fatwa satu orang ulama itu malah yang memecah belah umat Islam sampai berjuta-juta ini. Nah, gara-gara fatwa satu orang itu malah yang memecah belah umat Islam menjadi beberapa golongan, beberapa kelompok dan sebagainya. Nah, itu paling tidak supaya bagi kalian silahkan cari bagaimana jangan lagi membentuk sebuah komunitas eksklusif yang berusaha membangun. Kita tidak perlu membangun identitas di agama kita. Nah, salah satu poin yang ada di dalam Piagam Madinah, saya tidak bisa membahas Piagam Madinah sekarang ya karena Piagam Madinah itu panjang dan salah satu poin yang ada di dalam Piagam Madinah di poin pertama bahwa al-muslimuna minal muhajirin wal muslimuna minal ansar kulluhum ummatan wahidah. Orang-orang muslim dari kelompok muhajir, orang-orang muslim dari kelompok ansar itu semuanya adalah ummatan wahidah, umat yang satu. Artinya di dalam kebijakan politik tidak ingin membangun identitas kesukuan itu harus hilang, harus lenyap di tengah identitas keagamaan. Nah, artinya apa? Bahwa tidak ada lagi sebenarnya yang namanya orang Jeneponto, orang Bone, orang Makassar, segala macam ketika mereka di dalam satu wadah agama. Nah, satu semangat Islam itu sudah cukup menjadi sebuah perekat untuk membawa mereka, untuk mengantarkan mereka kepada sebuah visi kemasyarakatan yang ideal. Nah, tidak perlu lagi bahwa aliansi Muslim Jeneponto ingin mengatakan begini, aliansi Muslim Takalar begini, aliansi Muslim Boniti. Terlalu banyak friksi yang terjadi. Nah, terlalu banyak friksi yang terjadi akhirnya kita lupa bahwa ternyata yang paling pertama dibangun ketika Rasulullah SAW lepas daripada cengkraman orang-orang kafir di Quraisy yang ada di Mekah adalah bagaimana memperkuat kohesi sosial, kohesi internal antar mereka. Nah, itu yang paling itu yang paling pertama. Nah, jadi mudah-mudahan LDK ini, LDK kalian, LDK Ahmad itu mampu mewariskan cita-cita profetiknya Rasulullah SAW. Nah, terus yang kedua adalah membangun kerjasama militer bersama antara Muslim dengan Yahudi, bersama Muslim dengan Yahudi. Nah, ini barangkali juga yang cukup penting bahwa idealnya Rasulullah SAW itu ketika itu berkaitan dengan masalah kepentingan politik, kepentingan umat, itu adalah bagaimana Rasulullah berusaha membangun kerjasama dengan berbagai pihak. Nah, ini kayaknya semangat untuk membuka diri, semangat untuk membuka diri, semangat untuk bekerja sama dengan orang lain itu agak hilang di tengah kita sekarang. Sistem perekonomian kita itu sifatnya sudah global. Sudah sangat mustahil untuk kita berdiri sendiri. Sistem perekonomian kita, belum lagi sistem militer, sistem ini apa segala macam itu sudah mustahil ketika kita
mustahil untuk berdiri sendiri. Nah, yang paling diperlukan bagi sekarang adalah bagaimana kita membangun kerjasama, membuka diri bersama orang lain secara ini. Nah, nanti di dalam Piagam Madinah itu ada beberapa tokoh yang beberapa suku Yahudi yang ikut di dalam ini. Yang terkenal itu mungkin dari Bani Quraiza, Bani Kanuka dengan Bani apa lagi? Bani Nadir. Tapi kalau saya lihat bahwa di dalam Piagam Madinah nama-nama mereka tidak disebutkan di situ. Justru yang malah yang ada bahwa di tengah di misalnya Bani Auf dan beberapa suku-suku yang ikut dalam perjanjian Piagam Madinah itu masih ada orang-orang Yahudi, masih ada di ini. Nah, sekedar informasi bahwa di dalam perang Uhud itu ada beberapa pasukan yang terdiri dari pasukan orang Yahudi. Bahkan saya lupa namanya, ada pejuang Yahudi di perang Uhud itu yang agamanya masih Yahudi, yang ikut mempertahankan Rasulullah ketika Rasulullah sudah digempur habis-habisan oleh orang. Nah, saya lupa siapa namanya Pak. Nah, membangun kerjasama militer bersama dengan orang-orang Muslim dan Yahudi. Nah, apa intinya di sini bahwa untuk mencapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu tidak semestinya, tidak selamanya itu hanya orang Islam. Nah, coba lihat Kina di dalam Al-Quran itu ketika Nabi Ibrahim berdoa, qala wa isqala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada aminan warzuq ahlahu minas samarati minas samarati man amana minhu. Nah, Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah jadikanlah kota Arab ini, kota Mekah ini sebagai kota yang aman, yang tentram, dan di mana rezekinya itu datang silih berganti. Nah, Nabi Ibrahim awalnya hanya ingin mengkhususkan kepada orang-orang yang beriman saja. Man amana minhum, hanya untuk orang yang beriman saja ya Allah. Ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Qala wa man kafara, bahwa keamanan, kedamaian yang ada di dalam sebuah wilayah itu Allah tidak mengkhususkan hanya untuk orang beriman, bahkan silakan dinikmati kepada orang kafir. Qala wa man kafara fa ummatuhu qalilan summa taruhu ila azabin nari wa bi'sal masir. Keamanan sebuah kebaikan politik, kebaikan sebuah sistem politik di dalam sebuah negara, ketentraman sebuah negara, sejak awal meskipun Nabi Ibrahim itu yang mendoakan hanya khusus untuk orang yang benar, ditolak oleh Allah. Baik itu orang beriman ataupun orang yang kafir, Allah akan menganugerahi mereka keamanan ketika mereka ada di Makkah. Nah, karena kenapa bagi orang yang beriman itu adalah sebuah ganjaran atas kebaikannya, bagi orang kafir ya itu sebagai sebuah kebaikan saja dulu, nanti suatu saat mereka akan dipaksa masuk ke dalam neraka. Summa attaruhu ila azabinar, nanti mereka akan dipaksa masuk ke dalam neraka sejelek-jeleknya siksaan. Nah, artinya bahwa di dalam mencapai sebuah kesejahteraan, kebijakan politik yang dibangun oleh Rasulullah untuk menjadikan Madinah sebagai negara yang aman itu tidak hanya untuk orang Muslim kok. Itu untuk orang-orang, baik itu orang kafir kah, orang Yahudi kah, orang Nasrani, itu silahkan tinggal di Madinah, silahkan menikmati keamanan di Madinah, ketentraman yang ada di Madinah. Nah, itu salah satu kebijakan politik yang cukup penting yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi saya cukup ini, jadi salah satu asumsi yang perlu kita bangun, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu negara yang baik, negara yang thayyib dan mendapatkan ampunan dari Tuhan, itu adalah negara yang di dalamnya ada orang beriman, pasti juga ada orang kafir, pasti juga. Nah, tugasnya kita itu beriman, jadikan orang kafir itu sebagai lahan amal kita, sebagai tempat tak beramal, bagaimana dengan memperbaiki, bisa juga merasakan nikmatnya Islam. Ingat yang sering kita baca di dalam awal salat kita, Bismillahirrahmanirrahim. Kata Ar-Rahman di situ, kebaikannya Allah, rahmatnya Allah adalah amun, bersifat umum, yashmilu alal kafir wal mu'min. Kebaikannya Allah
itu mau bersifat universal, bersifat umum, bersifat mutlak, mau itu yang menikmati kebaikan itu adalah orang yang tidak percaya dengan Allah sekalipun, ataupun orang yang percaya. Makanya kadar oksigen yang kita rasakan itu sama dengan kadar oksigen yang dirasakan oleh orang kafir. Malah kadang-kadang mungkin kita kadar kenikmatan oksigennya mungkin lebih enak orang kafir dibandingkan dengan kita. Karena kita mungkin ya ditebangi pohon, tidak ada yang ini, kita gundulkan di hutan, apa segala macam, akhirnya kita tidak, kadar oksigen kita sudah terkontaminasi. Nah, jadi itu ya. Jadi ada beberapa poin-poin di sini. Saya hanya sedikit mengungkap beberapa dimensi kebijakan politik Rasulullah ketika sampai di Madinah. Nah, yang kedua, melemahkan kegiatan perdagangan dan sumber ekonomi. Yang ketiga, melemahkan kegiatan perdagangan dan sumber ekonomi masyarakat Quraisy. Ini penting karena Rasulullah SAW masih dalam keadaan perang dengan masyarakat Quraisy. Nah, nanti pilih ini. Yang keempat, membangun kekuatan militer secara komprehensif. Nah, artinya apa? Di sini Rasulullah sudah mulai, negara yang kuat itu harus memiliki kekuatan militer yang penting. Nah, apalagi nih yang cukup penting, yang perlu juga kalian lihat bahwa di dalam perkembangannya ini, di dalam ininya Rasulullah SAW itu berhasil membangun sebuah sistem militer yang menarik, yang terarah. Akhirnya Rasulullah SAW berhasil menguasai kota Madinah. Nah, itu dulu barangkali ya, karena mungkin sudah mau jam 5:30, terlalu lama juga. Silakan saya kembalikan ke ini, ke moderator. Baik, itulah tadi namanya penyampaian materi tentang kebijakan-kebijakan Rasulullah SAW, kebijakan politiknya, apa yang melatar belakangi sehingga Rasulullah SAW hijrah ke Madinah itu tidak lepas daripada latar belakang politik. Kemudian bagaimana kebijakan setelah sampai ke Madinah, yang pertama yaitu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar dan lain sebagainya, yang sama-sama kita simak tadi. Untuk sesi selanjutnya mungkin saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk mengajukan pertanyaan kepada pemateri kita hari ini. Mungkin bisa raise hand. Oke, kepada Wa Indri Fitwi Rasim saya persilahkan dengan hormat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Masya Allah, tadi materi yang disampaikan oleh Ustadz. Di sini ada beberapa hal mungkin Ustadz yang ingin saya pertanyakan tentang tadi kepemimpinannya Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Di situ dijelaskan bahwa kepemimpinannya Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin itu adalah sebuah mukjizat dan tidak bisa diulang kembali. Nah, di sini mungkin ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan Ustadz. Mungkin saya masih sangat fakir akan ilmu dan di sini saya ingin memohon penjelasannya karena ada beberapa buku yang saya baca, terutama bukunya Profesor Amhar itu tentang kebangkitan Islam. Di situ dijelaskan bahwa ada sebuah hadis Ustadz yang mungkin ini sudah sering kita dengar, cuman di sini saya masih ragu sebenarnya sih Ustadz terkait hadis riwayat Ahmad tentang akan kembalinya khilafah yang mengikuti metode kenabian. Nah, di sini yang saya baca dalam bukunya Profesor Amhar bahwa akan kembali lagi kepemimpinan seperti mengikuti metode kenabian. Nah, di situ ada buku lain juga Ustadz yang saya baca itu tentang Imam Mahdi. Jadi di situ dijelaskan di dalam bukunya bahwa Imam Mahdi itu kan akan menjadi pemimpin terakhir umat Islam. Dan di situ saya kalau nggak salah itu hadis riwayat Imam At-Tabari, Abu Daud, Imam As-Suyuti. Nah, di situ dijelaskan bahwa sebelum Imam Mahdi itu turun menjadi pemimpin terakhir umat Islam, di situ
umat Islam itu akan bersatu dan di situ akan ada khalifah yang memimpin, tetapi yang akan menjadi pemimpin terakhirnya umat Islam itu adalah Imam Mahdi. Nah, di sini apa Ustaz mungkin mohon dijelaskan karena saya juga mungkin masih fakir akan ilmu dan di sini saya mohon penjelasannya karena saya masih ragu juga. Kemudian pertanyaan yang kedua itu mungkin kemarin sudah sempat disinggung juga pas waktu perkuliahan itu terkait dengan hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Nah, di situ kan ada dua pendapat ya Ustadz bahwa hijrahnya Rasulullah di Madinah itu pertama karena memang kondisi di Mekah itu sudah tidak memungkinkan lagi untuk dakwah. Kemudian yang kedua itu karena adanya hadis, bukan hadis, Al-Quran, turunnya wahyu maksudku, turunnya wahyu. Nah, kemudian ada beberapa tanggapan yang saya baca bahwa terutama yang misalnya yang lebih condong pada ayat Al-Quran itu mengatakan itu bukan saja tentang kondisinya Mekah, tapi karena adanya wahyu tadi. Nah, di situ terputus ki suaranya, Dek. Kita mute ki suara tak? Afwan Ustaz, maksudku terkait dengan apa hijrahnya Rasulullah ke Madinah itu kan ada dua pendapat. Nah, di sini ada pendapat yang pernah saya dengar, kan bisa pernah ikut kajian juga. Terus di situ dijelaskan bahwa terutama orang-orang yang lebih condong pada wahyu itu karena kalau misalnya Rasulullah itu hijrah hanya karena kondisi wilayah Mekah tadi misalkan tidak memungkinkan, katanya orang-orang yang berpegang tadi pada wahyu, mereka mengatakan pada waktu itu juga ketika Rasulullah diboikot ya, ketika Rasulullah diboikot selama 3 tahun itu kan sangat luar biasa susahnya gitu, sengsaranya. Tetapi Rasulullah tetap bertahan di Mekah. Mereka tidak kemudian hijrah ke Madinah. Nah, di situ alasan mereka. Nah, ini seperti apa Ustaz? Apakah memang hijrahnya Rasulullah karena memang tidak mampu untuk berdakwah di Mekah sehingga beliau pindah ke Madinah ataukah memang karena konteks wahyu tersebut? Nah, itu mungkin Ustaz mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab ini Pak Moderator atau bagaimana? Langsung dijawab saja Ustaz. Ya, saya serahkan kepada pemateri untuk menjawab. Pertama tentang hadis bahwa al-khilafatu ala manhajin nubuwah itu adalah sebuah hadis. Oke. Tetapi di dalam memaknai sebuah hadis pertama begini. Ada beberapa hal yang cukup membuat saya ragu di dalam menerima makna hadis tersebut. Nah, yang pertama begini, bahwa kata istilah khilafah itu, al-khilafah sebagai sebuah sistem pemerintahan, itu baru setelah di kepemimpinan di dinasti Umayyah, tepatnya di kepemimpinan Marwan bin Hakam. Nah, coba kita lihat ya, Rasulullah SAW digantikan oleh Abu Bakar. Abu Bakar itu menamai dirinya sebagai Khalifatul Rasul, bukan Khalifatullah ya, bukan Khalifatul Rasul, pengganti Rasul. Artinya apa? Bahwa dia memiliki tugas, meskipun dia sudah tidak memiliki wahyu, tetapi tugas tersebut, tugas yang lain adalah tugas untuk tadi baldatut thayyibah wa rabbul ghafur. Tugas-tugas politik yang ini. Nah, Abu Bakar di sini sudah paham bahwa saya ini, nah makanya nanti di pidato pertamanya Abu Bakar itu ketika setelah dibaiat bahwa kalau ada kesalahan dari saya, jangan sedikit pun kalian takut untuk fa'inuni anil haq. Bantu saya supaya saya bisa mencapai sebuah kebijakan, saya bisa sampai kepada kebenaran. Nah, artinya apa? Bahwa Abu Bakar mengakui bahwa kepemimpinan itu sudah tidak sama.
Nah, setelah Abu Bakar nanti ada Umar. Umar sudah tidak mau menggunakan istilah Khalifatul Rasul, tetapi Amirul Mukminin. Nah, pemimpin umat Islam. Nanti panjang penjelasannya. Justru Amir ini merupakan turunan dari makna atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, ini kan dua. Allah dengan Rasulnya. Berarti kepemimpinannya, otoritasnya memang Rasulullah berbeda dengan otoritas daripada ulil amri. Nah, al-amru minkum. Nah, makanya Umar menggunakan istilah Amirul Mukminin. Nah, ulil amri. Nah, artinya apa? Kepemimpinan yang sifatnya yang berbeda dengan kepemimpinan Rasulullah SAW. Nah, di dalam menyikapi hadis tentang al-khilafatu ala manhajin nubuwah, saya pernah sedikit mengkaji menelaah riwayat hadis tersebut. Banyak sekali ini yang perlu kalian lihat ya. Banyak sekali hadis-hadis yang ada di dalam masalah politik di dalam Islam itu sifatnya dhaif, sifatnya lemah. Nah, yang kedua yang perlu kalian lihat bahwa masalah politik yang ada di dalam Islam itu semua ulama sudah sepakat bahwa as-siyasatu minal al-imamatu minal furu'. Masalah kepemimpinan itu sifatnya furu'iyah, sama dengan posisinya ketika saya misalnya seorang Syafi'i yang menjaharkan bacaan basmalah saya ketika sholat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sama-sama diterima sholatnya, insya Allah sama-sama sah sholatnya ketika saya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian misalnya ada seseorang sholat di belakang saya yang tidak menjaharkan basmalahnya, misalnya langsung alhamdulillah. Posisinya sama itu begitu dengan politik. Nah, intinya apa? Ketika kita sudah memahami bahwa masalah imamah, masalah politik itu adalah minal furu', maka kita tidak perlu lagi melihat bahwa al-khilafatu. Tapi itu tidak berarti bahwa kita harus menolak secara total sistem khilafah, sistem ini tidak. Saya mungkin mengatakan bahwa kajian-kajian yang dibawakan oleh teman-teman dari HTI dari itu cukup konstruktif, cukup berproduktif, cukup baik. Cuman yang saya tidak sepakat dari kajian-kajian tentang khilafah itu adalah sebuah pemerintahan. Selama khilafah silakan Anda kaji, silakan ini, tetapi yang tidak selama ini yang tidak dikaji di dalam khilafah adalah masalah partisipasi politik. Partisipasi politik, bahwa setiap masyarakat itu memiliki kebebasan untuk setiap manusia, setiap orang yang ada di dalam sebuah masyarakat itu memiliki hak politik. Nah, itu yang tidak dikaji di dalam kajian khilafah. Bagaimana partisipasi Islam? Bagaimana caranya menentukan khalifah? Menentukan khalifah kan paling dipilih oleh beberapa gelintir orang. Nah, ini yang akan cenderung kepada yang namanya absolutisme atau otoritarianisme. Nah, butuh 1400 tahun umat Islam untuk sadar bahwa ternyata di dalam sistem khilafah itu mengarah kepada al-istibdad, mengarah kepada otoritarianisme. Itu pun baru ditemukan pertama kali oleh seorang pemikir Arab yang namanya Abdurrahman Al-Kawakibi. Nah, Abdurrahman Al-Kawakibi di dalam kajiannya di dalam Taba'in al-Istibdad, karakter-karakter otoritarian. Nah, ternyata melihat bahwa ternyata sistem khilafah harus memiliki karakter yang sifatnya istibdad, karakter yang otoriter. Nah, selama kalau misalnya sistem khilafah mampu menghilangkan kegagalan politiknya itu, kenapa tidak? Nah, kenapa tidak dia jadikan sebagai ini? Misalnya demokrasi khilafah kan, terserah. Atau kalau misalnya khilafah demokratis, terserah. Tetapi yang penting adalah yang selama ini yang gagal dipahami oleh khilafah adalah bagaimana memaksimalkan peran dan partisipasi politik yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua adalah seringkali ingin memasukkan agama yang memang sebenarnya agama sudah menempatkan diri situ. Agama tidak mau dimasukkan ke dalam masalah-masalah ini. Nah, cuman kadang-kadang para pengkaji khilafah sering memaksakan masalah-masalah agama untuk ikut serta di dalam perkara hukum. Nah, itu. Adapun tentang masalah Imam Mahdi, hadis Imam Mahdi itu saya 100% meyakini kebenarannya. Saya tidak ini. Dia bukan ini. Bisa jadi dia hanya pemimpin atau apa segala macam, siapa yang tahu ke depannya.
itu tidak sulit untuk mengakui kepemimpinan Imam Mahdi. Bahkan saya malah berharap bahwa ini, tetapi perlu kalian ingat bahwa hadis ini juga yang seringkali menjadi propaganda politik. Pendiri dinasti Abbasiyah, Nafsi Zakiyah, itu pada awal sejarahnya itu dikenal sebagai gelar Al-Mahdi. Kenapa? Karena dia diagung-agungkan untuk menjadi juru selamat, juru keadilan di tengah kezaliman politik yang dilakukan oleh dinasti Umayyah. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, malah Abu Ja'far Al-Mansur ini berubah menjadi seorang pemimpin yang otoriter. Nah, banyak sekali korban-korban yang meninggal karena itu. Nah, itu barangkali ya. Jadi kalau hadis Mahdi saya akui 100% dan saya tidak mengatakan bahwa ini bahkan ya, memang bagian daripada keyakinan daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Oke, itu barangkali dari saya, Pak Moderator. Sedikit tanggapan dari saudara penanya terkait jawaban yang diberikan oleh pemateri. Saya persilakan jika ada. Iya, Ustaz. Syukron, jazakallah khairan, Ustaz. Ini Ustaz, pertanyaan yang kedua kayaknya kait tentang hijrahnya Rasulullah. Nah, kemarin itu sempat debat juga, maksudnya tentang mereka mengatakan bahwa ketika Rasulullah itu misalnya hijrahnya karena konteks Mekah itu maksudnya tidak kondusif untuk dakwah, maka pada waktu itu kan terjadi pemboikotan ya. Nah itu juga kan masa yang sangat sulit yang dihadapi oleh umat Islam gitu. Nah, terus tanggapannya yang ikut kajian itu dibilang kalau misalnya Rasulullah itu hijrah hanya karena tidak mampu untuk berdakwah, nah itu kan seperti apa Ustaz? Maksudnya kayak tidak nyambung gitu. Mungkin butuh begini, masalahnya sejak di tahun ke-10 kenabian, di tahun ke-10 kenabian berarti sudah setelah 10 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah, dimulai di tahun kalau bukan ke-10 dan ke-8 kalau saya tidak salah. Rasulullah itu sudah berusaha mencari aliansi. Apa artinya aliansi? Mencari tempat iklim baru di dalam berhijrah. Baru setelah Rasulullah SAW ketemu dengan pembesar suku Aus dengan suku Khazraj, barulah di situ Rasulullah mendapatkan angin segar. Di tahun ke-11 dan kalau saya tidak ke-11, antara ke-11 dengan ke-12, Rasulullah melakukan Al-Bai'at Aqabah pertama. Nah, di tahun keduanya muncul 60 orang yang siap melindungi Rasulullah. Nah, ini Rasulullah sudah tunggu-tunggu sejak awal karena sudah melihat memang sudah ini. Nah, memang cuman kondisinya belum ada saat itu. Rasulullah belum mendapatkan aliansi. Bahkan aliansi nanti kan begini. Di Arab itu ada kebiasaan kalau di musim haji semua suku-suku, semua kabilah-kabilah datang berhaji. Nah, sudah ditetapkan posisinya Rasulullah SAW di situ posisinya sebagai as-siqaya. Apa artinya as-siqaya? Yaitu orang yang menjamu, yang memberi makan kepada para tetamu-tetamu ini, para tamu orang-orang yang berhaji ini. Nah, ketika Rasulullah SAW bertamu ini menjamu mereka juga Rasulullah juga tetap menawarkan aliansi bahwa saya ini nabi begini. Banyak dari kelompok-kelompok itu mengiyakan nabi. Cuman yang kita melawan ini adalah orang Quraisy. Nggak usah dulu Muhammad deh. Biasa kita akui kamu nabi apa segala macam, tetapi ya nanti bila karena yang mau kita lawan ini suku Quraisy kuat. Nah, begitu juga. Nah, selain itu apa yang membuat Rasulullah gagal di dalam mendapatkan aliansi pertemanan atau koalisi itu karena pamannya Rasulullah Abu Lahab. Setelah Rasulullah SAW sampai di mendakwakan, membangun relasi apa segala macam, di situ Rasulullah ditemani oleh Abu Bakar, karena Abu Bakar termasuk orang yang dipercaya oleh kabilah-kabilah itu. Nah,
Datang Abu Lahab, jangan kau dengar itu, sihir itu semua ini apa, gila itu Muhammad, gila. Nah, itu yang membuat Rasulullah mandek di dalam mendapatkan aliansi, mendapatkan perlindungan, mendapatkan koalisi politik yang baru. Karena memang sejak awal diboikot. Nah, kalian mungkin pernah dengarkan riwayat bagaimana mau masuk bulan haji, bagaimana caranya nih kita mengisolasi orang-orang Arab yang datang bertamu ke Mekah ini dari beritanya Muhammad. Karena kalau mereka dengarkan ayat-ayat Al-Qur'annya Muhammad, pasti mereka akan tersima. Nah, banyak kasus-kasus itu bagaimana orang-orang kabilah-kabilah, orang-orang yang ada di Arab itu terkesima dengan ayat-ayat yang dibacakan oleh Rasulullah. Cuman mereka tidak mampu karena yang kita lawan ini adalah orang kafir. Nah, barulah setelah, makanya ini orang-orang Madinah, orang-orang Yasrib ini sangat dimuliakan oleh Allah. Nah, barulah ketika di tahun ke-12, kalau bukan tahun 12, tahun ke-11 saya tidak tahu detail ininya, sejarahnya, datang orang-orang Bai'at Aqabah yang membayar Aqabah ini, 6 orang dari 12 orang semuanya, 6 orang dari suku Aus dan 6 orang dari suku Khazraj itu membayar Rasulullah. Karena kenapa? Karena di sini tidak bisa juga dilepaskan perannya. Perannya orang Yahudi yang mengatakan bahwa nanti akan ada nabi dari Jazirah Arab. Kalau kau ketemu dengan nabi itu, jadi kau penolong. Akhirnya orang Aus dengan orang Khazraj sadar bahwa ini Rasulullah ini. Banyak diriwayatkan oleh imam di dalam sejarahnya itu Ibnu Hisham, riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa sudah orang-orang suku Arab itu sudah paham tentang kedatangan Rasulullah. Tetapi ya mungkin juga itu takdir dan keberkahannya orang-orang Ansar, orang-orang Madinah, sehingga mereka dicap sebagai orang Rasulullah. Di situ saya melihatnya bahwa hijrah itu memang pertimbangan strategisnya Rasulullah. Karena seandainya orang Khazraj dan orang-orang Madinah itu datang di tahun ke-9, mungkin Rasulullah akan tinggalkan Mekah di tahun ke-9 Hijriah. Itu pertimbangannya. Ayo Ustaz, syukran jazakallahu khairan Ustaz. Mungkin itulah tadi terkait beberapa hal jawaban dari pemateri terkait pertanyaan dari Indri Fitwi Rasim. Mungkin itu pula lah yang mengakhiri daripada kegiatan kali ini, karena kita dibatasi oleh waktu, mengingat ini sudah pukul 17.44, waktu maghrib sebentar lagi akan masuk. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri yang telah meluangkan waktunya bersama kita dalam kajian kali ini. Mungkin di lain waktu kita bisa bersua lagi dan berkumpul lagi di tema yang lebih menarik lagi tentunya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sempat bergabung dan meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan pada saat ini. Syukran jazakumullahu khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan live teman-teman, dan sekali lagi terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz.